Martial Peak 3722. Di dalam wilayah iblis, benua-benua menghilang satu demi satu. Dan wilayah ketiga dunia kecil yang misterius secara bertahap mencapai puncaknya. Yang Kai berkultivasi di medan perang kuno. Jadi dia tidak tahu waktu dan hanya tahu bahwa dia akan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Ketika hanya setengah dari medan perang kuno yang tersisa, perubahan tak terduga terjadi. Pada hari ini, dia membuka matanya dan diam-diam mengalami perubahan di tubuhnya. Setelah menanyakan situasi di luar kepada Boya, dia mengetahui bahwa dibutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum benua tertentu di luar dapat dilahap sepenuhnya. Jadi dia menenangkan diri dan melangkah maju. Hanya ketika dia mencapai batasnya dia duduk bersila dan membuka pikirannya. Seperti biasa, dua kekuatan yang memenuhi medan pertempuran kuno segera tampaknya telah menemukan jalan keluar dan mulai mengalir ke tubuhnya. Menggunakan tubuhnya sebagai wadah dan medan perang. Melanjutkan pertempuran mengejutkan di era kuno seolah-olah seorang pemenang akan segera menang. Diputuskan. Alis Yang Kai sedikit berkerut. Merasa bahwa kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang lain. Tetapi ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, dia tidak dapat menemukan apapun. Mau tak mau dia merasa sedikit bingung. Bertanya-tanya apakah dia terlalu curiga. Namun, saat dia memikirkan ini, dua sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Yang satu tinggi, menjulang tinggi, sementara yang lain kecil, kurang dari 1/10.000 ukuran raksasa. Namun, sosok mungil ini jelas bertarung dengan raksasa, dan itu adalah pertempuran yang sengit. Ekspresi Yang Kai berubah dan dia hampir melepaskan diri dari perasaan misterius itu. Tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan dengan hati-hati merasakan kedua sosok itu. Kedua sosok ini tidak terlihat dengan mata telanjang, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh Yang Kai dengan pikirannya. Namun, untuk beberapa alasan, apakah itu sosok raksasa atau sosok kecil, mereka berdua memberi Yang Kai perasaan bahwa dia tidak bisa melihat melalui mereka. Apakah itu wajah atau sosok mereka? Keduanya buram dan kacau. Yang Kai hanya tahu bahwa mereka sedang bertarung. Tetapi dia tidak tahu metode apa yang mengguncang surga yang mereka gunakan. Jadi dia segera menjadi cemas. Medan perang kuno ini adalah tempat Kaisar Agung Flowing Time bertarung dengan seorang master ras iblis. Sekarang dia sedang bermeditasi. Dua sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak peduli seberapa bodohnya Yang Kai. Dia bisa menebak siapa kedua sosok ini. Ini adalah Kaisar Agung yang Flowing Time dan Great Demon God. Yang Kai telah menyerap niat sejati martial Dao yang mereka tinggalkan di sini. Membiarkan pikirannya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Memungkinkannya untuk sekali lagi menyaksikan pertempuran yang terjadi hari itu. Jika dia bisa mengamatinya dengan cermat, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Tapi sekarang, Yang Kai hanya bisa melihat dua sosok buram. Apalagi metode yang mereka gunakan. Dia bahkan tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengamati mereka? Jika dia tidak tahu, itu bukan masalah besar. Tetapi kuncinya adalah dia sudah menebaknya tetapi tidak dapat mengoreknya. Yang Kai benar-benar cemas. Setelah dipikir-pikir, dia belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Agaknya, itu karena dia telah bermeditasi di sini selama ini dan secara samar-samar mendapatkan esensi dari dua master martial Dao True Intense ini. Memungkinkan dia untuk mendapatkan kesempatan ini hari ini. Dalam hal ini, selama dia terus berkultivasi, dia akhirnya bisa melihat dengan jelas. Dengan pemikiran ini, Yang Kai memusatkan perhatiannya dan tidak lagi memperhatikan dua sosok yang bertarung. Alih-alih berfokus pada pemahamannya. Ketika medan perang kuno menyusut setengah lagi, Yang Kai telah berkultivasi di sini selama lebih dari 30 tahun. Perbedaan aliran waktu memberi Yang Kai keuntungan unik. Dibandingkan dengan Boya, hanya kurang dari setahun sejak dia datang ke wilayah iblis. Setelah 30 tahun berkultivasi dengan pahit, Yang Kai telah terlahir kembali. Apa yang membuatnya merasa beruntung adalah sejak dia bisa melihat pertarungan antara keduanya. Pemandangan ini tidak pernah hilang. Setiap kali dia menjadi lebih kuat, dia akan mencoba mengamati pertempuran antara keduanya. Tetapi sayangnya, dia masih gagal. Namun, kali ini berbeda. Ketika Yang Kai memusatkan perhatiannya pada kedua sosok itu,
Mereka masih buram dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi setelah beberapa saat, tampaknya menjadi lebih jelas. Dan semangat Yang Kai sangat terangkat ketika dia mulai mempelajarinya dengan lebih hati-hati. Di dalam laut pengetahuannya, Divine Sense-nya melonjak. Air laut bergejolak. Dan gelombang besar tumpang tindih. Jelas dia melakukan yang terbaik. Tepat ketika dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan mulai merasa pusing, dia tiba-tiba melihat sosok kecil itu membuat beberapa segel tangan. Hukum waktu melekat di sekitar tubuh sosok kecil itu, sebelum mengirimkan serangan telapak tangan. Mata Yang Kai berbinar ketika dia melihat ini. Dia sangat akrab dengan kekuatan segel dan serangan telapak tangan itu. Ini adalah segel waktu berlalu. Selain itu adalah segel waktu berlalu dari Kaisar Agung. Seni ini adalah kemampuan ilahi yang terkenal dari Kaisar Agung Flowing Time. Di masa lalu, Yang Kai secara kebetulan mendapatkan manik musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin dari manik 4 musim. Dari manik 4 musim ini, dia telah memahami jejak hukum waktu dan memperoleh segel waktu berlalu. Namun, ini adalah sesuatu yang dia pahami sendiri. Jadi sulit untuk mengatakan apakah dia telah mendapatkan esensi dari kemampuan ilahi ini atau tidak. Awalnya, Yang Kai berpikir bahwa bahkan jika dia tidak mendapatkan esensi dari segel waktu berlalu Kaisar Agung, setidaknya dia tidak akan kehilangan muka untuk itu. Tapi sekarang dia melihat Kaisar Agung mengambil tindakan. Yang Kai menyadari betapa konyolnya pemikirannya sebelumnya. Segel waktu berlalu yang sama, di tangan Yang Kai, dan di tangan Kaisar Agung. Seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan cahaya bulan yang terang. Tentu saja, ada kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Tetapi itu juga karena Yang Kai tidak dapat memahami hukum waktu dengan sempurna. Terlebih lagi, bayangan yang tersisa di sini hanyalah manifestasi dari niat sejati Dao bela diri, bukan Kaisar Agung sejati. Namun, meskipun itu hanya gambar bayangan, segel waktu berlalu yang ditampilkannya jauh di luar jangkauan Yang Kai. Jika telapak tangan ini mendarat di atasnya, apakah dia akan segera menjadi debu? Menatap kosong ke telapak tangan ini, seluruh pikiran Yang Kai dipenuhi dengan rasa pencerahan. Jadi beginilah cara Time Fleece Seal digunakan. Tidak masalah jika tidak ada perbandingan. Tetapi sekarang setelah dia membandingkannya, dia menyadari bahwa segel waktu berlalu yang dia gunakan hanyalah permainan anak-anak. Setelah serangan telapak tangan pertama, segel waktu berlalu lain muncul, seperti siklus reinkarnasi. Pertempuran sebenarnya jelas tidak seperti ini. Kedua hantu ini hanya dibuat oleh Yang Kai setelah menyerap True Intent Martial Dao. Hanya karena Yang Kai telah mengolah segel waktu berlalu sehingga dia dapat melihat pemandangan ini. Mengamatinya lagi, Yang Kai memperoleh beberapa wawasan. Dan di medan perang kuno, tubuh transformasi naganya juga mulai bergerak, membentuk segel dan memadatkan hukum waktu yang samar di sekitar tubuhnya. Tidak sampai kedua hantu itu tiba-tiba runtuh, Yang Kai akhirnya berhenti. Menurunkan kepalanya untuk melihat kedua cakar naganya, Yang Kai tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat dan menyeringai dengan ganas. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat Kaisar Agung Flowing Time, jika dia menggunakan segel waktu berlalu sekarang, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Berdiri. Tatapannya setegas langkah kakinya. Dia berjalan ke depan. Kali ini, dia hanya melihat segel waktu berlalu. Tetapi lain kali, dia pasti akan melihat lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, ukuran medan perang kuno secara bertahap menyusut. Saat Yang Kai terus tumbuh lebih kuat, dia bisa melihat lebih banyak hal. Tidak hanya terbatas pada segel waktu berlalu. Adegan dua Master Top bertukar pukulan membuatnya mabuk. Setiap kali mereka bentrok, sepertinya keempat tiang itu akan runtuh dan mengering. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai merasa agak tidak nyaman adalah dia tidak bisa melihat seperti apa rupa kedua tuan ini. Wajah mereka berantakan. Dalam sekejap mata, beberapa lusin tahun telah berlalu, dan hanya wilayah tengah terakhir dari medan perang kuno yang tersisa. Secara kebetulan, wilayah iblis hanya memiliki satu bagian tanah yang tersisa yang belum dilahap. Di medan perang kuno terakhir ini, dua kekuatan yang mengisinya hanya bisa digambarkan sebagai kekerasan. Ketika Yang Kai menarik mereka ke dalam tubuhnya,
dia merasa agak sulit untuk bertahan. Tubuh naganya yang kuat mulai retak saat darah emas mengalir keluar. Di dalam laut pengetahuannya, lotus pemanasan jiwa mulai berputar liar, melepaskan kekuatan lembut untuk mempertahankan kesadaran Yang Kai dan memperbaiki jiwa ilahinya yang rusak. Yang Kai benar-benar tenggelam dalam pertempuran antara kedua sosok itu. Setelah bertahun-tahun, Yang Kai telah melihat pertempuran antara dua sosok ini dengan lebih jelas. Dia benar-benar ingin tahu apa hasil akhir dari pertempuran ini. Meskipun dia sudah menduga bahwa Kaisar Agung Flowing Time pada akhirnya akan terluka parah. Nasib seperti apa yang akan dimiliki oleh Great Demon God? Jawabannya ada di adegan terakhir ini. Di bawah pengaruh Divine Sense-nya, kedua sosok itu terkunci dalam pertempuran sengit. Hukum mereka dalam kekacauan. Dunia runtuh. Yang Kai sepertinya melihat runtuhnya dunia. Seolah-olah dia bisa merasakan terbelahnya dunia. Jantungnya berdetak kencang ketika dia berpikir bahwa ini memang masalahnya. Runtuhnya wilayah iblis memang terkait dengan Kaisar Agung Flowing Time. Di zaman kuno, wilayah iblis adalah satu kesatuan. Tetapi setelah Kaisar Agung Flowing Time bertarung dengan Great Demon God ini, wilayah itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di kehampaan. Kedua tuan, di sisi lain, menutup telinga untuk itu. Tidak ada yang lain di mata mereka. Hanya mereka berdua. Berjuang sampai mati untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ruang dan waktu terbalik. Dan tabrakan terakhir terjadi. Telapak tangan Kaisar Agung jatuh lagi. Menyebabkan sosok raksasa itu tiba-tiba membeku. Mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh saat retakan muncul pada sosoknya yang gigih. Hati Yang Kai menegang saat dia diam-diam menjadi bersemangat. Adegan seperti itu berarti bahwa hasil akhir dari pertempuran hari itu adalah kemenangan Kaisar Agung. Meskipun luka-lukanya masih parah, setidaknya dia telah kembali ke Star Boundary dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Sama seperti Yang Kai diam-diam senang untuk Kaisar Agung, dia tiba-tiba melihat dua sinar cahaya muncul di wajah sosok raksasa itu. Selama ini, Yang Kai tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa kedua tuan ini. Dan wajah mereka ditutupi dengan kabur. Seolah-olah mereka mengenakan cadar. Sampai sekarang, sosok raksasa itu membuka matanya dan dua sinar cahaya keluar. Satu emas dan satu hitam. Yang emas memiliki mata vertikal emas dan dipenuhi dengan keagungan. Hanya dengan melihatnya, hati seseorang akan bergetar. Seolah-olah bahkan jiwanya harus tunduk pada keagungan ini. Sementara yang hitam sehitam mutiara. Tanpa pupil. Seperti kegelapan tak berujung yang akan menyeret seseorang ke dalam pelupaan abadi. Yang Kai berdiri di sana tercengang. Seolah-olah dia disambar petir. Bersambung.